Tugas ya. Tugasnya merangkum, sudah dirangkum. Tentang apa? Adab sholat dan berzikir. Sebelum Ali menyampaikan bab selanjutnya, Ali mengulang sedikit tentang kemarin kita belajar tentang taubat. Taubat itu apa kira-kira? Kembali ke jalan yang lu tadi malam belajar ya? Belajar ya? Iya, yang belajar bilang belajar ya. Ya. Tobat itu ada namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha, tobat yang bagaimana kira-kira? Taubat yang sebenarnya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan kesalahan yang telah dilakukan. Contohnya apa kira-kira? Contohnya kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, ya jangan diulangi lagi untuk tidak mengerjakan tugas ya. Untuk soal-soalnya sudah dikerjakan ya kemarin ya. Sudah dikerjakan, sudah dibahas apa belum kira-kira? Belum? Oh ya sudah. Sekarang Pak Ali lanjutkan dulu ya. Nanti kita mengerjakan soal. Bismillahirrahmanirrahim. Adab solat. Adab solat itu apa artinya kira-kira? Kemarin anak-anak kan sudah menulis, sudah membaca tentang adab solat. Adab solat apa kira-kira? Tata krama dalam solat ya. Sekarang setelah anak-anak mengetahui tentang adab solat, nah solat sendiri artinya apa? Menurut yang anak-anak sudah baca, solat adalah solat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya solat. Sekarang Pak Ali tanya, kalau ada suatu ibadah yang tidak diawali dengan takbiratul ihram, namanya solat apa tidak? Kenapa dinamakan tidak solat? Iya betul, karena kalau solat pasti akan diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian ditutup dengan apa? Ditutup dengan salam. Itu solat itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang muslim yang sudah baligh dan berakal kira-kira orang yang belum baligh itu boleh sholat apa tidak? Boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk latihan ya. Yang belum baligh itu melakukan sholat, tujuannya latih. Ketika dia sudah baligh, dia sudah bisa sholat ya. Bukunya kalau sudah materi jangan bermain tangannya ya. Nanti mainnya di belakang kalau sudah selesai materi ya. Sholat, nah ini sekarang saya sering ketemu ini. Semoga saya tidak ketemu dengan anak-anak ya. Saya sering ketemu itu kalau anak-anak seumur kamu itu sholatnya itu kadang-kadang masih bermain. Kadang-kadang sholatnya senggol-senggolan sama teman-temannya. Kadang-kadang sholatnya masih banyak guyon-guyonnya ya. Itu kamu lakukan apa kamu sudah sholat sesungguhnya kira-kira? Kamu sholatnya masih seperti itu? Iya. Masih guyon-guyon itu, iya.
Kadang, ya kadang. Itu sebelum di pondok apa setelah di pondok? Sebelum dan sesudah. Lah, sekarang kamu di pondok harus berlatih sholat yang benar itu yang bagaimana. Kalau kamu sholatnya masih seperti itu, Pak Ali tanya lagi, kira-kira bisa khusyuk apa tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa khusyuk? Karena padahal sholat itu adalah kita komunikasi dengan Sang Pencipta, kita berkomunikasi dengan Allah. Padahal kamu komunikasi dengan ustadznya aja, kamu bahasanya bagus. Ya enggak kira-kira? Kamu sopan santun, kamu merunduk seperti ketaku. Kok kamu sholat dengan komunikasi dengan Allah, kok kamu enggak takut kira-kira? Padahal Allah yang memberi kamu semuanya, ya. Ya, nah itu perlu belajar, perlu latihan sedikit, akhirnya kamu akan bisa sholat yang namanya sholat khusyuk. Kalau tidak latihan, ya tidak akan bisa. Sekarang Pak Ali tanya lagi, kamu pernah sholat di masjid kira-kira? Pasti Kamu pernah sholat di musola kira-kira? Pasti pernah. Lah, ketika kamu sholat di masjid, kamu sholat di musola, kamu pernah melihat orang yang ketinggalan sholat? Pernah? Kira-kira dia lari apa tidak? Dia gugup apa tidak? Tidak. Santai ya? Iya. Kamu gugup ya? Kalau orang ketinggalan sholat itu ketika di masjid dia santai, terus bagaimana kira-kira? Kan tidak ikut sholat berarti. Kalau kira-kira gugup, sholatnya itu kira-kira bisa khusyuk apa tidak? Tidak akan bisa. Makanya ketika sholat itu pasti ada namanya sholat sunnah. Apa? Sunnah. Sholat wajib itu ada berapa? 5. Berapa waktu maksudnya? 5. Coba sebutkan. Zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu berapa rakaat? 17. Coba yang tadi bermain gunting, 5 waktu berapa rakaat? 17. Di dalam 17 rakaat dalam 5 waktu itu kan ada sunnah-sunnahnya. Ada namanya sunnah qobliyah, ada namanya sunnah ba'diyah. Kira-kira saya tanya saja, kamu jujur saja ya. Kalau kamu tidak jujur itu tidak ada manfaatnya. Lebih manfaat jujur. Ketika kamu sholat itu melakukan sunnah itu tidak kira-kira? Kadang, betul kadang. Tapi banyak tidaknya ya. Sama, saya juga sama. Ya, banyak tidak. Kalau kamu tidak melakukan sholat, apalagi sholatnya tergesa-gesa, karena terlambat, pasti tidak bisa khusyuk. Makanya diadakan sholat qobliyah itu tujuannya untuk latihan dulu. Kalau olahraga, kamu pemanasan. Habis pemanasan, contohnya kalau mau main sepak bola, ada namanya habis pemanasan baru kita olahraga yang sebetul-betulnya agar tidak cedera. Ya enggak kira-kira? Sholat seperti itu. Kita sholat latihan dulu dengan sholat qobliyah, kemudian kita praktek sesungguhnya pada sholat wajib. Sudah siap betul. Makanya sholatnya akhirnya bisa itu aja perlu latihan berkali-kali, tidak 1-2 berkali-kali. Ya. Pertama yang dilakukan itu apa? Meluruskan niat. Meluruskan niat itu bagaimana? Kamu sholat itu niatnya hanya karena tidak karena siapa. Sekarang saya tanya lagi. Kalau kamu pulang ke rumah kira-kira, itu sholatnya ya jamaah apa tidak? Jamaah di mana?
Coba kamu jamaah di mana? Satu persatu. Kamu di mana? Masjid. Kamu? Sholat sendiri. Padahal di pondok pesantren kita dilatih sholat berjamaah. Kamu di rumah sholat. Rumahnya jauh dengan musola? Jauh. Berapa kilo? Setengah kilo ndak ada, ya dekat. Ya sholat di musola. Sholat di masjid, kecuali kalau ada halangan tertentu. Jamaah sama orang tua masih bisa membuat alasan ya. Ya, kemudian nah kamu ini, wah ini enggak saya tanya. Kalau sholat di mana? Musola enggak tahu. Kamu? Di rumah, jauh sama musola rumahnya? Dekat kan? Ya di musola ya. Kamu? Ya, kalau dekat dengan musola ya di musola ya. Bapaknya diajak ke musola sekalian ya. Kamu di pondok itu sholatnya 5 waktu jamaah apa enggak? Tadi pagi sholatnya jamaah semua? Tadi pagi yang jamaah ngacung? Yang tidak ngacung? Ya, usahakan sholat ya. Sholat. Kalau enggak, kamu tidur bersama yang cepat bangun pagi ya, biar minta diobrak-obrak biar bisa sholat ya, karena itu latihan meluruskan niat ya. Meluruskan niat itu adalah memerlukan kita belajar ya, belajar dalam meluruskan niat, bukan seperti lurus itu bukan, tapi lurus di dalam hatinya. Kalau lurus seperti kayu enak kita luruskan ya, tapi kalau meluruskan hati itu sulit, perlu latihan yang terus menerus. Akhirnya nanti sedikit-sedikit bisa akhirnya lurus ya. Karena apa? Karena kalau sudah lurus itu pasti kita sudah niat karena Allah. Kalau niat karena Allah sudah tentu sudah ikhlas. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan? Sekarang Pak Ali bertanya sedikit ya. Bertanya sedikit. Coba sholat ya, artinya apa? Adab sholat yang pertama apa? Meluruskan niat. Kemudian meluruskan niat itu bagaimana caranya? Nah, ini yang bermain ini. Harus ikhlas karena sebelum ikhlas karena Allah, kamu masuk sholat yang bagaimana? Sholatnya harus bagaimana dulu sebelum kamu masuk ke ikhlas? Harus khusyuk. Ya, semoga pertemuan pada pagi hari ini bawa manfaat ya. Anak-anak jadi anak-anak yang baik ya, dan akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.